Perkenalkan, nama saya Siti Azariata dengan NIM 2113500035. Di sini saya akan menerangkan tentang internet, sejarahnya, perkembangan di Indonesianya, dampak positif dan negatifnya, dan cara mengantisipasinya. Check it out. Sejarah internet. Secara harfiah, pengertian internet dapat dikatakan sebagai kumpulan komputer di seluruh dunia yang terhubung satu sama lain ke dalam sebuah jaringan. Internet juga dapat dimaknai sebagai perpustakaan besar yang memuat berbagai informasi dunia. Sedangkan menurut para ahli di bidang informasi teknologi, memaparkan bahwa internet merupakan suatu bentuk interkoneksi antara jaringan komputer yang dapat memberikan pelayanan berupa informasi dalam suatu sajian lengkap. Internet pun dianggap memberikan banyak manfaat dalam urusan politik, bisnis, maupun hiburan. Internet pertama kali dibuat oleh ARPA pada tahun 1969. Pada saat itu, internet masih berupa jaringan komputer yang kemudian diberi nama ARPANET. Istilah ini yang merupakan cikal bakal terbentuknya jaringan internet populer hingga saat ini. Lalu, pada tahun 1980-an, internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dengan tujuan untuk menghubungkan berbagai kampus atau universitas populer di Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, jaringan internet semakin berkembang pesat, terlebih setelah diluncurkannya standar protokol TPC, TCP, atau IP. Sejak saat itu, Amerika Serikat membentuk suatu badan riset yang dikenal sebagai pengganti peran ARPANET, yaitu NSFNet. Terbentuknya di tahun 1986, menghubungkan sejumlah jaringan yang tersebar di beberapa negara. Tahun 1993, setiap sistem komputer yang terhubung ke internet harus memiliki alamat IP atau nama domain berupa simbol numerik atau format tertentu sebagai tanda pengenal. Berawal dari pengaturan inilah layanan pendaftaran nama domain bernama Internik didirikan. Beralih ke zaman digitalisme, seperti sekarang ini, jaringan internet tak hentinya mengalami kemajuan. Tak hanya dapat menghubungkan komputer saja, jaringan internet bisa diakses melalui berbagai divisi berteknologi kekinian. Melalui internet pula, kita dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa terhalang jarak dan waktu. Simbiosis komputer dan manusia. Pada tahun 1960, J.C.R. Licklider memperkenalkan istilah man-computer symbiosis dalam karya ilmiahnya. Istilah tersebut ia definisikan sebagai jaringan komputer yang terkoneksi satu sama lain melalui pita komunikasi lebar yang berfungsi sebagai perpustakaan, dilengkapi dengan teknologi penyimpanan dan pencarian informasi. Licklider bersama seorang ilmuwan lainnya yang bernama Weldon juga menerbitkan karya ilmiah yang berjudul Online Man-Computer Communication. Dalam karya tersebut, ia menjelaskan tentang bagaimana kehidupan manusia berubah dengan adanya jaringan komputer yang saling terhubung. 2 tahun kemudian, Licklider mendapatkan tawaran dari Jack untuk bekerja sama Direktur Informasi Processing atau IPTO, sebuah divisi baru di dalam DARPA. Tujuan dari tim ini adalah untuk membuat jaringan yang menghubungkan 3 komputer utama Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Pegunungan Cheyenne. Ia menyetujuinya dan segera membentuk tim yang ia sebut sebagai anggota dan afiliasi jaringan komputer antar galaksi. Meski akhirnya Licklider keluar dari IPTO pada tahun 1964, visi tentang jaringan universal yang diajukannya berujung pada terciptanya ARPANET 5 tahun kemudian, pada tahun 1969. Pada tahun 1973, Licklider kembali memimpin selama 2 tahun. Paket switching. Masalah yang muncul pada perkembangan selanjutnya adalah tentang bagaimana menyatukan jaringan fisik yang terpisah menjadi satu jaringan logis. Pada tahun 1960,
Paul menerbitkan sebuah penelitian mengenai sistem jaringan untuk militer Amerika Serikat. Sistem ini dirancang untuk mendapatkan pertahanan seadanya terjadi perang nuklir. Dengan sistem ini, informasi yang melintas dibagi-bagi dalam bentuk yang lebih kecil, yang disebut sebagai message block. Di tempat lain, Donald juga mengembangkan teknologi jaringan yang hampir mirip. Teknologi ini berbasis sebuah sistem yang ia beri nama packet switching, dengan berbagai kelebihan dibandingkan teknik-teknik sebelumnya, antara lain memiliki utilisasi pita jaringan yang lebih baik dan waktu respon yang lebih cepat dibandingkan sirkuit tradisional. Teori matematis untuk teknologi ini kemudian dikembangkan oleh Leonardo dari MIT. Riset selanjutnya kemudian dilakukan oleh Tommy dan Paul, didanai oleh militer Amerika Serikat. Mereka berusaha memanfaatkan sistem message block yang ditemukan sebelumnya untuk memecahkan masalah kerentanan struktur pada teknologi sistem jaringan yang ada. Kerentanan ini terjadi akibat struktur routing yang terpusat, sehingga bila rusak seluruhnya, sistem akan internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang bernama ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya proyek ini adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir, dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET terpecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal sebagai nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Kejadian penting lainnya. Tahun 1971, Ray berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program email ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat. Komputer University di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer, Vinton dan Bob, mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di University Sussex. Hari bersejarah berikutnya adalah tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal dan Radar. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada tahun 1979, Tom, Jim, dan Steve menciptakan newsgroups pertama yang diberikan nama Usenet. Pada tahun 1981, Friends menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telepon
televisi pertama, di mana orang bisa saling menelepon sambil berhubungan dengan video link. Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dibentuk TCP atau IP yang kita kenal semua. Sementara itu, di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal sebagai ONET, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan EUNET menyediakan jasa email dan newsgroups yang meragamkan alamat di jaringan komputer yang ada. Maka pada tahun 1900 diperkenalkan sistem nama domain yang kita kenal DNS. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1.000 komputer lebih. Pada 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Tahun 1988, Jarkko dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC. Setelah kemudian jumlah komputer yang saling menghubungkan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer ini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah ketika tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lainnya, membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut WWW atau World Wide Web. Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer, dan pada tahun 1992 yang sama muncul istilah surfing the internet. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 lebih halaman. Dan untuk pertama kalinya, virtual shopping muncul di internet. Dunia langsung berubah pada tahun yang sama. Yahoo didirikan juga, sekaligus kelahiran Netscape Navigator. Perkembangan internet di Indonesia tahun 1986 sampai 1987 berawal dari tulisan-tulisan awal yang datang ke kegiatan di Amatir Radio, khususnya di Amatir Radio Club ITB di tahun 1986. Dengan hanya modal pesawat yang dimiliki Harya dengan komputer Apple, Ono, dan belasan anak muda ITB seperti Harya, Jandra, Suryono bersama Ono yang berguru pada senior amatir radio seperti Robi, Ahmad, Yos yang bersama untuk mempelajari paket radio pada band 40M yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP. Merekalah yang mulai mengaitkan jaringan amatir buletin BBS yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir di radio seluruh dunia agar email tersebut dapat tetap berjalan secara lancar. Tahun 1989 sampai 1990 berawal dari mailing list pertama yaitu Indonesia@Genus Berkey Edu. Diskusi-diskusi antar teman mahasiswa Indonesia yang mengenyai pendidikan di luar negeri. Pora dari mailing list ini terus berkembang, terutama di host service ITB dan grup CO. Mailing list ini pada akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan komunikasi internet di Indonesia. Pada awalnya, 1990-an, komunikasi antar Yono yang waktu itu berada di Kanada dengan rekan-rekan amatir radio di Indonesia dilakukan melalui jaringan amatir radio ini dengan peralatan PC dan Walkman dengan band 2 meter. Komunikasi antar Indonesia Kanada terus dilakukan dengan lancar melalui jaringan amatir radio.
Tahun 1992 sampai 1994, teknologi packing radio (TCO) yang diadopsi oleh rekan BPT atau L8 UI dan ITB yang kemudian menjadi tumpan paguyuban net AMPRNet yang menggunakan IP pertama dikenal dengan nama domain AMPR orang dan IP, mengomporisasikan gateway tersebut yang bekerja pada band 70 cm dengan menggunakan PC386 dan OS-DOS yang menjelaskan program NOS sebagai gateway packing radio TPC, TCP atau IP. Tahun 1994 sampai tahun 1995. Di tahun 1994-an, ISP atau Komensar pertama Indonesianet mulai beroperasi. Sambungan awal untuk internet dilakukan menggunakan dial-up atau Indonet. Akses awal di Indonet mulanya memakai kode teks dengan shell account, browser, dan email pada server AIX. Mulailah pada 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet di luar negeri dengan memakai remote browser. Pemakaian internet di Indonesia bisa diakses internet. Sejak tahun 1994, internet masuk ke Indonesia dengan top level domain ID primer yang sejak dibangunnya di server UUNet, lalu dilanjutkan dengan domain tingkat 2. ISP pertama di Indonesia adalah IPTEK.net yang terhubung ke internet dengan kapasitas bandwidth. Tahun 1995 sampai sekarang, akhirnya akses internet Indonesia terus berkembang dengan seiringnya waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi sampai sekarang ini. Menurut APJID, lembaga ini juga dapat memperkirakan penggunaan internet di Indonesia sampai tahun 2014 mencapai sekitar 88,1 juta. Dengan itu diperkirakan terus meningkatnya karena diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan juga terjangkau. Dampak positif internet. 1. Untuk sarana konektivitas dan komunikasi. Internet dapat menghubungkan hampir seluruh dunia. Orang-orang yang memiliki minat yang sama dapat terhubung atau mengajukan pertanyaan kepada para pakar di bidangnya. Internet memungkinkan kita berkomunikasi saat itu juga dalam waktu singkat meski terpisah jarak jauh. Kita bisa mengirim email, melakukan panggilan suara atau video kepada siapapun di dunia dengan internet. Padahal di zaman dulu dibutuhkan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk mengirim surat atau paket. Untuk akses informasi, pengetahuan, dan edukasi. Untuk akses informasi, pengetahuan, dan edukasi, internet mengandung beragam pengetahuan dan informasi yang tidak ada habisnya. Internet memungkinkan kita mempelajari topik apapun. Internet berguna dan sangat membantu di bidang pendidikan, sebab materi berguna sebagai ilmu bisa didapatkan di internet. Dengan internet, kita bisa meningkatkan kemampuan diri, menguasai berbagai pelajaran yang mungkin tidak diperoleh dari pendidikan formal, dan mahir mengerjakan tugas apapun. Contohnya menggunakan mesin pencarian seperti Google. Kita bisa menanyakan pertanyaan apapun, menemukan halaman web yang kita dapat memberikan jawaban serta informasi yang terkait. Alamat dan pemetaan. Internet dapat membantu penggunaan untuk mendapatkan alamat atau pencarian tahu lokasi di setiap dunia. Melalui peta dengan bantuan teknologi GPS atau mesin pencarian seperti Google, kita bahkan bisa menemukan rute tercepat di lokasi tujuan. Kemudian bisnis.
Kemudahan bisnis. Internet memberikan kemudahan pada dunia bisnis, melakukan jual beli dan transaksi. Internet bisa menjadi tempat untuk mengiklankan dan menjual barang atau jasa setiap saat kepada semua orang di dunia. Contohnya, internet juga memudahkan akses ke rekening bank, melakukan transaksi dan mengirim uang. Banyak layanan yang memungkinkan untuk mengetahui dan membayar tagihan secara elektronik. Internet juga memungkinkan untuk belanja online. Kita dapat menemukan produk dan yang diminati tanpa harus ke toko langsung. Sarana hiburan. Internet dapat memberikan akses lebih luas ke dunia hiburan seperti menonton video, menonton film, mendengarkan musik, dan bahkan bermain game online. Menghemat biaya dan waktu. Salah satu manfaat jaringan internet yang paling dikenal secara umum adalah tingkat praktisnya saat digunakan untuk berkomunikasi dan mengenai berbagai hal. Dengan gunanya internet, Anda bisa menghemat waktu sekaligus biaya sangat banyak. Internet bisa mengirim beragam data dan dokumen elektronik dalam hitungan detik saja. Begitupun ketika Anda melakukan komunikasi antar sesama pengguna jaringan internet lainnya yang secara luas. Tidak hanya perlu membayar biaya mahal untuk berkomunikasi, serta dapat menghubungkan telepon atau video yang tersambung dalam beberapa detik saja. Waktu yang Anda habiskan sangat singkat tanpa menggunakan kesibukan Anda di setiap harinya. Mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Internet tidak hanya menambah di bidang hiburan dan komunikasi saja, tetapi juga dimanfaatkan untuk di bidang pendidikan. Manfaat internet di berbagai lembaga pendidikan, khususnya sekolah di era kini yang tidak tertinggal, mempermudah pengetahuan sistem administrasi. Kini sistem akademi bisa diurus dari mana saja tanpa harus pergi ke sekolah. Proses mudah mengurus data dan dokumen akademik di seluruh lembaga pendidikan tersebut merupakan salah satu manfaat internet bagi pendidikan. Bahkan kini tidak hanya sistem akademik, segala sistem kependidikan juga bisa diakses lewat internet. Mulai dari daftar sekolah, perekrutan pegawai hingga sistem pada bagian tujuan. Memperluas ruang pertemanan. Manfaat internet secara umum sangatlah banyak, termasuk sebagai media yang dapat menambah atau memperluas jaringan dan ruang pertemanan. Terutama dengan makin berkembangnya sosial media, Anda bisa mengenal seseorang dari beragam belahan dunia yang jaraknya bahkan ribuan kilometer jauhnya dari tempat tinggal atau negara asal Anda. Ruang pertemanan tidak hanya diakses secara publik. Anda bisa men-setting secara privasi apabila ingin melindungi informasi Anda. Ruang pertemanan bisa diakses tanpa batasan negara sehingga bebas memilih lokasi teman yang Anda inginkan. Contohnya, beberapa sosial media telah Anda ketahui seperti Line, WhatsApp, dan Facebook. Menghasilkan uang. Internet ternyata bisa Anda manfaatkan untuk menghasilkan uang lewat dunia online. Sekarang sudah banyak yang melalui berjualan online dengan memanfaatkan internet. Selain itu, bisa dengan membangun blog yang memiliki traffic, kemudian memasang iklan untuk bisa menghasilkan uang dari iklan yang tayang. Internet sekarang ini menjadi tempat terbaik untuk menghasilkan uang asal tahu caranya. Dampak negatif internet. Membahayakan informasi pribadi. Banyak aplikasi atau situs yang mengharuskan penggunaannya mengisi informasi pribadi. Bila informasi ini disalahgunakan, itu tentu saja akan membahayakan pemilik informasi. Informasi pribadi tersebut bisa digunakan orang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan dirinya. Banyak penipuan. Penipuan secara online sudah memakan banyak kasus. Penipuan yang terjadi adalah ketika melakukan jual beli secara online. Seringkali seseorang merasa tertipu lantaran tidak mendapatkan barang sesuai dengan apa yang dibeli, tetapi malah mendapatkan barang lain atau bahkan barang tersebut tidak datang sama sekali. Kasus serupa adalah pembeli barang palsu atau tidak original. Penjualan pematokan harga supaya pelanggan tergiur dan membeli produk, padahal barang yang ia jual tidak sesuai dengan barang aslinya. Maka dari itu, perlu kewaspadaan dan ketelitian jika ingin membeli barang melalui internet. Ketahui tokonya dan kepastian barangnya.
Pelecehan seksual atau cyberbullying. Pelecehan seksual secara online adalah kasus yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Sering korban tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami pelecehan seksual, atau bahkan sering ke pelengkap pelaku dalam pelecehan seksual. Biasanya pelaku pelecehan seksual secara online berkodok untuk mutualisme atau mengajak berkenalan. Kemudian setelah itu memulai percakapan hingga memulai keakraban dengan korban. Ketika sudah memiliki rasa saling percaya, maka pelaku akan mengarah ke tindakan pelecehan seksual, seperti meminta foto-foto vulgar atau lainnya. Selain hal semacam itu, pelecehan seksual yang terjadi juga bisa tanpa disadari. Contohnya, kecilnya adalah seseorang yang berkomentar tidak senonoh di unggahan seseorang. Biasanya korban pelecehan seksual kebanyakan seorang perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, bagi orang tua harus selalu mengawasi keaktivitasan anaknya. Bagi perempuan harus selalu meningkatkan kewaspadaan. Antisosial. Internet adalah suatu yang asik. Seseorang bisa menggunakan internet selama berjam-jam tanpa henti. Maka dari itu, banyak anak-anak yang lebih sering di dalam kamar dan bermain internet ketimbang keluar rumah dan melakukan kegiatan sosial dengan teman-temannya sebayanya. Ini adalah salah satu dampak buruk dari internet. Seseorang yang hanya berpaku pada internet dan tidak melakukan interaksi secara langsung bukanlah hal yang baik. Banyak video atau gambar terkait kekerasan. Zaman sekarang banyak sekali orang dengan mudah mengunggah atau mengekspos suatu yang kejadian. Kejadian yang di publik pun beragam. Salah satunya adalah kejadian mengenai kekerasan. Meskipun tidak selalu menganiaya atau berhubungan dengan fisik, sangat banyak video atau gambar yang berbau mengarah pada kekerasan. Sering beredar di media sosial atau video foto seseorang yang sedang dianiaya atau dibully. Jika hal ini terus dibiarkan, ini bisa menjadi contoh buruk, terutama bagi anak-anak. Terlebih, anak-anak belum memiliki pengetahuan yang cukup. Mereka bisa meniru hal-hal seperti itu. Banyak informasi palsu. Banyaknya orang yang bisa mengunggah informasi di internet. Begitu banyak pula informasi yang ada. Namun informasi yang tidak selalu benar atau akurat. Banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan video palsu atau hoax. Informasi palsu tidak hanya menyebar di media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Banyak sekali informasi palsu yang menyebar melalui pesan WhatsApp, terutama melalui grup ke grup. Cara mengantisipasi dampak negatif internet. 1. Edukasi sejak dini. Banyaknya dampak negatif dari penggunaan internet seringkali sangat berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari. Hal ini berdampak pada orang banyak dan tidak mengenai usia, baik anak maupun orang dewasa. Edukasi sejak dini merupakan salah satu bentuk pencegahan mengatasi dampak negatif dari penggunaan internet. Edukasi sejak dini bukan berarti harus dilakukan dalam bimbingan orang tua, dikarenakan hal ini juga berlaku bagi orang dewasa dalam mengatasi timbulnya dampak negatif dari penggunaan internet. Cara ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bisa dilakukan dengan mendapatkan edukasi dari mana saja. 2. Menyaring semua informasi yang diterima. Seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang, maka dari itu informasi yang beredar di internet juga semakin banyak dan beragam. Secara tidak langsung akan lebih banyak informasi yang harus disaring untuk diterima. Penyaringan informasi dilakukan untuk mencegah masuknya informasi negatif yang tidak diinginkan serta dampak buruk lainnya. Pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua menjadi salah satu cara dalam mencegah timbulnya dampak negatif dari penggunaan internet. Hal ini bisa dilakukan untuk ditunjukkan kepada anak-anak, karena dampak negatif penggunaan internet lebih sering dirasakan oleh anak-anak. Anak-anak yang seharusnya masih belum berada di usia bijak dalam pencernaan apapun yang diterimanya. Pengawasan orang tua harus dilakukan secara berkala setiap saat. Hal ini untuk lebih memastikan bahwa anak-anak mendapatkan informasi yang sesuai dengan umurnya. 4. Jangan mudah percaya kepada orang yang tidak dikenal. Dalam dunia maya yang berbasis internet, ada banyak aktivitas yang berlangsung di setiap waktunya tanpa henti. Kemudian juga banyak berkomunikasi yang berlangsung antar individu. Dewasa ini sering kali banyak
orang yang ingin melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan dari dunia internet itu sendiri. Akan tetapi, hal ini juga menimbulkan korban yang akan berdampak pada kehidupannya. Aktivitas seperti penipuan, pelecehan, dan hal negatif lainnya berdampak pada berbagai aspek kehidupan orang merasakannya. Maka dari itu, pentingnya bagi seluruh masyarakat untuk mewaspadai dan tidak mudah percaya pada orang yang tidak dikenal dari internet. Batasi penggunaan internet. Pembatasan penggunaan internet menjadi salah satu cara yang ampuh dalam mencegah dampak negatif dari penggunaan internet. Walaupun dalam dunia modern saat ini, internet menjadi salah satu basis seluruh aktivitas umat manusia. Pembatasan internet melakukan hal yang penting, salah satunya dampak mencegah atau timbulnya rasa kecanduan dan ketergantungan terhadap itu sendiri. Kecanduan dan ketergantungan terhadap internet dapat menimbulkan banyak dampak lainnya. Secara tidak langsung akan banyak informasi yang diterima, dan semakin lama akan timbulnya rasa tidak peduli pada jaringan informasi dan kemungkinan masuknya informasi negatif yang sangat tidak diperlukan.